Salam kekasih Kristus, kita ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya melalui firman ini kita semua dirubahkan dan tentu hidup kita ini harus selalu disertai oleh firman Tuhan. Karena Tuhan bilang bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Jadi kalau milik Kristus berarti kita harus hidup sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kristus. Nah, makanya kita harus hidup oleh roh, bukan oleh daging atau jiwa. Saudara kekasih Kristus, hari ini saya mau kita belajar mengenai pelayanan dengan kuasa Allah. Nah, pelayanan dengan kuasa Allah ini bagaimana selama ini gereja atau orang percaya di dalam memberitakan Injil atau di dalam melayani. Nah, makanya kita bisa melihat nanti bahwa memang setiap pelayan-pelayan Kristus atau gereja itu diperlengkapi oleh Allah dengan kuasa yang maha tinggi. Kita baca ayat firman-Nya di Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 saya bacakan untuk kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14-nya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya, amin. Saudara kekasih Kristus, kita lihat di ayat ini, di ayat firman Tuhan ini, Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 ini, kita tahu bahwa Yesus menjanjikan kepada gerejanya, kepada pelayan-pelayan Kristus, kepada umatnya untuk bisa mampu melakukan apa yang pernah dia lakukan selama dia masih ada di bumi melayani. Dia menjanjikan setiap gerejanya atau murid-muridnya atau pelayan-pelayan Tuhan dijanjikan oleh Yesus bahwa setiap kita yang percaya dimampukan untuk melakukan hal-hal yang pernah Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar. Nah, ini di sini kita lihat bahwa pemberita Injil itu setiap orang atau orang percaya yang memberitakan Injil, pelayan-pelayan Tuhan itu tidak heran kalau mereka itu disertai dengan tanda-tanda ajaib atau mujizat-mujizat. Nah, jadi di sini pada zaman para rasul pun itu kalau kita lihat kehidupan rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga, kita lihat kehidupan rasul-rasul dalam memberitakan Injil itu mereka tidak jarang melakukan hal-hal ajaib atau mujizat-mujizat. Nah, inilah penyertaan Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan para rasul ini. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa memang kalau orang yang disertai oleh Allah, pelayan-pelayan yang memang benar-benar memberitakan Injil. Ingat, kunci pertamanya itu memberitakan Injil, bukan untuk show up, bukan untuk memperlihatkan kehebatan kita. Kita tidak ada apa-apanya kalau tidak disertai oleh Roh Kudus, kalau tidak disertai oleh Allah. Nah, makanya di sini pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud Yesus itu antara lain yaitu pertama, pekerjaan apa yang dimaksud Yesus kita lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20, di situ dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Terus selanjutnya dibilang bahwa di sini dikatakan apa? Orang percaya itu diberi mandat oleh Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Jadi orang percaya ada mandat dari Yesus untuk memberitakan Injil itu. Nah, jadi di sini bagaimana pelaksanaannya? Berdasarkan apa pelaksanaan untuk memberitakan Injil ini? Yesus tadi bilang segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi ada padaku. Jadi kita melaksanakan pemberitaan Injil itu berdasarkan kuasa Yesus.
ya, berdasarkan segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi. Nah, jadi di sini kita diberi amanat untuk memberitakan Injil dengan penyertaan kuasa Allah sampai akhir zaman. Dia menyertai kita dengan kuasa sampai akhir zaman. Nah, ini yang dimaksud di sini, bahwa di Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini, segala kuasa yang ada di surga dan di bumi ada padaku, kata Yesus. Sekarang pergilah, ya, jadikan bangsa semua muridku. Jadi kita berdasarkan kuasa itu, kita memberitakan Injil. Dan Tuhan bilang dia menyertai kita sampai akhir zaman. Hal yang kedua di Markus 16 ayat 15 sampai 18. Di sini katakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk dan seterusnya. Nah, jadi dibilang di situ tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Dikasih ada tanda-tanda yang menyertai orang-orang percaya yang memberitakan Injil. Apa itu? Yaitu mengusir setan, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, minum racun tidak akan celaka, menyembuhkan orang sakit. Nah, ini tanda-tanda untuk orang-orang yang memberitakan Injil, ya, disertai dengan kuasa dari tempat maha tinggi atau disertai oleh kuasa Roh Kudus. Nah, hal yang ketiga itu di Lukas 24 ayat 40 sampai 49, biar kita tahu bahwa orang-orang yang memberitakan Injil, pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Yesus, ya, orang percaya itu wajar dan selayaknya disertai dengan kuasa oleh Roh Kudus, disertai dengan kuasa Allah, sehingga di dalam mereka memberitakan Injil itu, ya, bisa mengadakan tanda-tanda ajaib atau mujizat-mujizat. Jadi tidak heran, ya. Di Lukas 24 ayat 47 sampai 49, di situ ada dikatakan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan. Kita memberitakan Injil supaya nama Tuhan itu juga dimuliakan, dan di situ terjadi pertobatan, dan juga orang bertobat itu pasti diampuni. Nah, tapi apa sekarang yang menjadi fenomena, ya? Yang menjadi fenomena tanda ajaib dan mujizat ini, bahwa kita harus juga tahu, ya, di dunia nyata ini, sekarang ini, ya, dari dulu juga sampai sekarang ini, ya, tanda mujizat atau tanda ajaib ini tidak hanya bisa dilakukan oleh orang percaya atau pemberita-pemberita Injil, tapi ada juga yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Contohnya seperti apa? Orang yang tidak percaya Yesus, yaitu seperti apa? Dukun-dukun yang kalau kita lihat di perjanjian lama, bagaimana dukun-dukun di Mesir mengadakan 9 kali tanda mujizat pada saat Musa minta untuk orang Israel dibebaskan oleh Firaun, supaya Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dia mau membebaskan itu, tetapi pada saat dia mau membebaskan itu, dia membuat tanda mujizat, tetapi dukun-dukun di Mesir pun mampu melakukan tanda-tanda mujizat itu. Nah, di perjanjian baru juga dikatakan bahwa di kedatangan si pendurhaka akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib. Nah, jadi pada saat-saat sekarang ini pun banyak nanti hal-hal yang mujizat bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus, karena mereka juga bisa melakukan itu oleh kuasa-kuasa setan atau iblis. Nah, di 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10 itu dinyatakan bahwa si pendurhaka, jadi yang tidak percaya Yesus, bisa mengadakan rupa-rupa perbuatan ajaib. Nah, terus hal yang kedua juga fenomena mengenai tanda mujizat ini, yaitu dilakukan untuk apa? Menyesatkan supaya orang percaya menyembah Tuhan yang palsu. Jadi kita ditipu, ya. Tanda ajaib mujizat juga dipakai untuk mendirikan kerajaan sendiri dan membesarkan diri maupun menciptakan kultus diri sendiri, ya, meninggikan diri. Di Matius 7 ayat 15 sampai 16 dikatakan bagaimana? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang menyamar seperti domba. Nah, waspada.
Berarti ada nabi-nabi palsu yang bisa mampu melakukan tanda mujizat atau tanda-tanda ajaib, ya. Tetapi dia itu tidak percaya Yesus, ya. Dia nabi-nabi palsu. Nah, dikatakan sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, jadi kita mau disuruh berhati-hati. Dan di situ dikatakan kalau kamu umpamanya melihat tanda mujizat atau tanda ajaib, tapi mereka itu nabi-nabi palsu, bagaimana kamu mengenalinya? Nah, ini dikatakan di Matius 7 ayat 15 sampai 16 ini tadi, maka dari apa? Dari buahnya lah baru engkau mengenal mereka. Jadi dari buahnya maksudnya dari kehidupan dia, dari apa yang dilakukan di luar dari tanda-tanda mujizat atau ajaib yang dia lakukan itu. Kita harus lihat, ya. Nah, terus hal ketiga, fenomenanya, ya. Tanda ajaib ini untuk apa? Menyelewengkan motivasi pelaku tanda mujizat itu. Nah, ini bisa terjadi. Manusia itu cenderung apa? Cenderung menyambut, bahkan tidak jarang mendewakan seseorang yang melakukan tanda mujizat dengan nama Tuhan, ya. Jadi orang banyak cenderung mendewakan orang-orang yang melakukan bisa banyak tanda ajaib atau melakukan mujizat-mujizat. Saudara bisa lihat, ya, di kehidupan nyata sekarang di gereja-gereja. Kalau ada hamba Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat, itu gereja pasti, ya, pasti ramai, pasti penuh orang, pasti banyak jemaatnya. Kalau kita lihat di zaman dahulu pun Yesus itu mengadakan mujizat, banyak orang datang hanya untuk melihat mujizat itu, ya. Banyak orang mengikut Yesus pada zaman dia melayani dan dia ada di bumi, dia mengadakan banyak mujizat. Banyak pengikutnya, tetapi hanya mengikuti mujizatnya saja, tidak mengikuti ajarannya. Nah, ini yang kita takutkan saat-saat sekarang ini. Kalau umpamanya ada pelayan-pelayan Tuhan yang mengadakan mujizat, tetapi tidak mengajarkan firman atau bukan pengajaran yang diutamakan, ini berbahaya untuk nanti bisa tersesat. Berbahaya untuk bisa tersesat. Artinya dia bisa menyelewengkan untuk kepuasan sendiri, untuk mengkultuskan diri, ya. Karena tentu kalau banyak orang, banyak penggemarnya, banyak jemaatnya, maka dia berarti kalau gereja itu umpamanya, ya gereja itu pasti banyak persembahan. Terus nama pengkhotbah itu yang mengadakan mujizat itu pastilah meningkat, namanya terkenal, ya. Kalau dia sudah terkenal, tentu apa yang dia katakan atau ucapan-ucapan dia itu pasti ucapan yang dianggap berwibawa. Nah, ini yang membuat bisa pengkhotbah itu menjadi tersesat, terlalu diidolakan oleh jemaat, sehingga yang diutamakan bukan lagi mengenai Injil atau Alkitab atau pengajaran, tetapi sudah mengenai hal-hal spektakuler, mujizat yang itu tidak akan bisa membawa kepada pengenalan akan Yesus. Itu hanya sebagai tanda untuk apa? Beberapa hal nanti akan kita ungkapkan untuk apa tanda mujizat itu. Nah, jadi hal yang perlu diwaspadai bagi pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang punya karunia untuk mengadakan mujizat, itu hal yang perlu diwaspadai itu 3 tahta, harta, wanita. Nah, ini yang kadang membuat hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan itu jatuh. Kita lihat, ya, tanda mujizat atau tanda ajaib itu sebenarnya tujuannya apa? Maksudnya apa? Tuhan memberikan orang yang melayani itu mampu mengadakan tanda-tanda mujizat, ya, melalui pelayan-pelayan Tuhan itu. Pertama itu tanda mujizat ini, ya, bukan sekedar untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan, bukan. Kalau kita lihat Yesus Kristus pada saat dia mengadakan mujizat, ya, pada saat dia melayani, kita lihat mujizatnya. Waktu mujizat dia memberi makan 5.000 orang. Di Yohanes 6 itu bisa kita lihat bahwa Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang. Nah, di sini bukan hanya
Yesus itu mendemonstrasikan kuasanya, bukan. Tapi ada makna spiritual di sana. Apa makna spiritualnya? Di situ dinyatakan bahwa Yesus itulah roti hidup. Jadi siapa yang hidup di dalam Kristus, dia tidak akan kelaparan. Ya, makanya waktu Yesus bilang kepada orang Samaria yang waktu dia haus di sumur itu, Yesus bilang, kalau engkau minum air yang kuberikan, maka engkau tidak akan haus lagi. Kalau air sumur ini, ya walaupun kamu minum, kamu akan haus. Tetapi air kehidupan yang kuberikan tidak akan membuat kamu haus lagi. Itu yang dikatakan Yesus. Artinya bahwa sama dengan dia memberi makan 5.000 orang ini, dia mau menunjukkan bahwa dialah roti hidup itu. Jadi kalau kita mau hidup kita ya tidak lagi kelaparan, dalam arti kalau hidup kita ini perlu nutrisi makanan rohani, maka Yesuslah satu-satunya tempat. Nah, hal yang kedua, dia juga menyembuhkan orang buta. Orang buta bisa melihat. Ini apa maknanya? Makna spiritualnya. Selain dari kuasa, bahwa Yesus berkuasa ya untuk menyembuhkan atau membuat orang buta bisa melihat. Selain dari itu ada makna spiritualnya. Makna spiritualnya apa? Bahwa dikatakan Yesus adalah terang dunia. Maka kalau kita bersama Yesus, kita memiliki Yesus, hidup kita tidak akan pernah ada dalam kegelapan. Ya, terang Kristus akan terus bersama kita. Nah, ini makna spiritualnya. Selain daripada kuasa yang dinyatakan Yesus, dia berkuasa atas segala ciptaannya. Hal yang ketiga, waktu dia membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Nah, di Yohanes 11 bisa nanti saudara baca. Nah, ini ada makna spiritualnya, dikatakan di situ apa? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi siapa yang hidup dalam Yesus atau dia bersama Yesus, dia tidak akan pernah mati. Dia akan hidup walaupun dia nanti mati secara fisik, dia akan dihidupkan kembali. Nah, ini makna-makna dari tanda-tanda mujizat yang dilakukan Yesus. Demikian halnya juga bagi pelayan-pelayan Tuhan. Harus menyatakan makna rohani dari apa yang dilakukan di situ. Makanya setiap kita melayani pun ya kita tidak boleh hanya mendemonstrasikan kuasa atau hanya membuat mujizat-mujizat tanpa memberitakan Injil. Ingat itu ya, jangan kita hanya mendemonstrasikan kuasa tanpa memberitakan Injil. Karena yang terutama adalah pemberitaan Injilnya. Kuasa itu adalah menyertai. Ya. Nah, maka setiap orang yang menerima kuasa ya, dia sembuh dari sakit, ya tentu kita harus memberitahukan bagaimana kesembuhan itu terjadi supaya mereka juga mencari Yesus. Ya, kita kasih tahu. Nah, inilah beberapa yang dibuat oleh Yesus supaya tidak hanya kita melihat kehebatan kuasa itu, tetapi ada maknanya di situ. Nah, kalau dilihat di PL bahwa Yesus adalah Mesias, itu juga digenapi ya. Di Yesaya 53 ayat 4 bisa saudara lihat. Nah, selain itu tanda mujizat itu juga apa? Konfirmasi peneguhan Injil. Ya, bahwa Injil itu adalah benar. Terus menyatakan kehadiran kerajaan Allah. Jadi kalau ada situ mujizat, ada tanda ajaib dilakukan oleh pelayan Tuhan, artinya kerajaan Allah itu hadir di situ. Maksudnya seperti itu. Nah, terus menyatakan belas kasihan Tuhan. Setiap orang yang disembuhkan dari hal yang sakit umpamanya atau pada orang itu terjadi mujizat, itu karena apa? Karena belas kasihan Tuhan, bukan kehebatan orang yang melakukan atau pelayan-pelayan Tuhan yang melakukannya, tapi karena belas kasihan Tuhan. Nah, terus apa? Sebagai bukti kerasulan. Kalau zaman dulu, kenapa rasul-rasul itu bisa mengadakan mujizat? Supaya orang-orang tahu dia adalah rasulnya Yesus. Nah, saat sekarang pun sebenarnya ini masih juga berlaku. Orang-orang yang mengadakan mujizat, pelayan-pelayan Tuhan, pengkhotbah, itu menyatakan bahwa dia adalah hamba Tuhan yang melayani. Nah, jadi saudara sekalian, mayoritas manusia itu ya memiliki orientasi supranatural. Artinya bahwa mereka lebih cepat atau lebih mempercayai Injil
apabila pemberitaan Injil itu salah satunya disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat, sehingga orang bisa lebih cepat menerima Injil itu. Inilah maksudnya, maksud Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda mujizat itu. Jadi di dalam pemberitaan Injil atau pelayanan itu sangat mungkin kita akan ketemu hal-hal yang harus kita waspadai. Ya, kita akan bisa ketemu kekuatan-kekuatan roh yang terdapat di tempat yang kita layani. Kita memberitakan Injil suatu daerah, suatu tempat. Kita tidak tertutup kemungkinan kita bertemu di situ dengan roh-roh teritorial, roh-roh jahat untuk menghalangi pemberitaan Injil kita. Nah, ini harus kita waspadai. Maka sebagai pemberita Injil ya harus siap untuk menghadapi kekuatan-kekuatan roh teritorial itu ya. Tidak dengan gampang roh-roh jahat itu melepaskan teritorinya. Selama ini dia kuasai orang-orang di sana, terus kita datang memberitakan Injil, artinya kita mengusir keluar, dia juga mengadakan perlawanan. Dia juga tidak dengan sendirinya melepaskan begitu saja. Nah, makanya apa? Kita harus siap. Dan kita tentu ya melawan itu bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan kekuatan manusia, tidak bisa. Tetapi melawan itu orang percaya atau pemberita Injil itu harus menghadapinya dengan kekuatan Roh Kudus. Roh yang dalam diri kita lebih besar dari roh dunia ini. Maka apapun yang kita lalui, apapun yang kita lakukan di dalam pemberitaan Injil, memberitakan kerajaan Allah, roh itulah yang berkuasa, kita sebagai alat untuk melakukan. Tapi yang berkuasa adalah Roh Kudus. Maka kita bisa mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, ya, sehingga apa? Bisa dilihat di situ kuasa Allah itu bekerja. Nah, di Efesus 6 ayat 12 dikatakan begini. Kita berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, inilah lawan kita di dalam kita memberitakan Injil sekarang ini ya. Jadi lawan yang tidak kelihatan. Makanya kita pun harus benar-benar bersandar kepada kekuatan Allah, kepada Roh Kudus. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan karena kita merasa pinter, kita tahu firman, ya kita pikir sudah nanti saya juga bisa memberitakan dengan kepintaran saya. Nah, itu berbahaya. Ya, saudara harus tahu kita ini harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa dari pemberitaan Injil tadi, dari kuasa atau pelayanan dengan kuasa Allah ini, bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwa Tuhan memberikan kuasa, yaitu melalui Roh Kudusnya, bagi orang-orang yang benar percaya, ya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Jadi Allah itu mempersiapkan orang-orang itu dengan kuasanya, dengan Roh Kudusnya, dengan berbagai tanda-tanda ajaib yang bisa atau mampu orang itu lakukan oleh kuasa Allah. Dengan kuasa Roh Kudus itu, pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar ingin memuliakan Tuhan melalui pemberitaan Injil, dia diberlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk mengadakan tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Tadi kita sudah lihat apa fungsinya ya, fungsi yang benar maksudnya. Nah, jadi semua ini adalah untuk apa? Menyatakan bahwa pada kita saat melayani itu ada hadirat Allah di sana. Ada hadirat Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Tuhan kita Yesus Kristus itu hidup dahulu, sekarang, sampai selamanya. Ya, walaupun dia tidak kelihatan lagi sekarang, dia sudah di surga, tapi Roh Kudus itu yang menyertai kita. Ya, Roh Kudus itu juga Roh Allah yang mana dia juga punya kuasa, ya, sama untuk melakukan segala perkara yang kita hadapi. Nah, jadi tanda ajaib dan mujizat ini bukan suatu hal yang aneh. Tidak hal yang aneh kalau ada hamba-hamba Tuhan yang melakukannya, karena memang Allah memperlengkapi mereka yang benar-benar untuk memuliakan Tuhan, ya. Nah, jadi tidak mengherankan bagi orang percaya, justru tanda ajaib atau mujizat itu merupakan satu pernyataan, ya, pernyataan dari Allah bahwa orang ini disertai, atau orang ini orang yang benar, orang ini orang yang memang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, saudaraku kasih Kristus,
inilah pelayanan dengan kuasa. Bagaimana kita melayani Tuhan, ya kita tentu percaya kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan pada saat kita melayani, ingat bahwa tujuan kita melayani Tuhan itu yaitu untuk hal-hal yang rohani utama, bukan mendemonstrasikan kuasa saja, tetapi harus memberitakan Injil. Ya, dengan begitu nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang diselamatkan. Jadi pelayanan dengan kuasa itu sudah selayaknya dan sewajarnya setiap pelayan-pelayan Tuhan memiliki. Dan juga tentu dasarnya itu adalah apa? Karena kita memang diutus untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil ke ujung bumi. Dan Yesus menyatakan dia menyertai kita. Berarti dia menyertai kita dengan kuasa dan itu harus kita percaya. Tapi ingat ya, kita kalau mampu atau dikasih kuasa untuk melakukan tanda ajaib dan mukjizat, jangan sampai kita membanggakan diri, jangan sampai kita hanya mendemonstrasikan kuasa tanpa memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Ini juga tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya, karena dia mau kita memberitakan Injil, tapi dia memperlengkapi kita. Jadi jangan perlengkapan itu yang diutamakan, tetapi yang diutamakan yang diamanatkan oleh Yesus. Nah, demikian saudara kekasih Kristus untuk firman hari ini. Dan mulai dari sekarang kita tahu setiap orang percaya yang memang benar-benar ya melayani Tuhan, dia pasti diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, kuasa dari Allah, kuasa Roh Kudus. Jadi kalau Anda berdoa, ya percayalah bahwa Anda disertai Tuhan untuk boleh terjadi kesembuhan. Itu semua apa? Tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Demikian firman ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Dan saya berdoa bagi saudara yang mendengarkan firman ini, siapapun dimanapun Anda berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau Anda sakit saat ini, biarlah Roh Kudus menjamah, maka saudara sembuh. Kalau saudara sekarang ini punya banyak pergumulan, biarlah Roh Kudus yang mengurapi saudara sehingga ada jalan keluar dan Anda menjadi pemenang. Karena siapa yang percaya kepadanya akan diberikan kuasa. Siapa yang percaya dia akan mendapat janji-janji Allah. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.